wabarakatuh. Saya Eni Septiana dari kelas PGSDE 2017 MPM 166 akan mensimulasikan materi bahasa Indonesia tentang tema menuju masyarakat hidup sehat subtema 3 pembelajaran pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik Bu, kok nggak semangat? Ya Bu, puasa. Gak boleh alasan puasa itu dijadikan alasan agar kita bermalas-malasan. Kan walaupun puasa tadi pagi udah sahur, jadi kalian harus tetap semangat. Ibu ulang sekali lagi ya. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat Bu? Baik Bu, kok nggak kompak sih? Supaya kompak Ibu punya yel-yel gini. Kalau Ibu bilang bagaimana kabarnya anak-anak, kalian jawabnya Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Gitu ya, Ibu ulang sekali lagi. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, sehat semua ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Sebelum berdoa, Ibu punya lagu supaya kalian semangat. Lagunya seperti ini. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi dua, jadilah jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, digabung jadi empat, jadilah kamera cekrik-cekrik. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, digabung jadi enam, jadilah menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, digabung jadi delapan, jadilah kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, digabung jadi 10. Kita siap berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Nah, sebelum tadi kan kita sudah berdoa ya. Jadi supaya kalian diberikan kemudahan pelajaran oleh Allah. Kalau Ibu lihat di belakang kok kosong, ada yang tidak masuk hari ini. Ada Bu, siapa? Mbak Nisa, kemana Mbak Nisa? Sakit Bu, sakit. Semoga yang sakit segera diberikan kesembuhan. Jadi anak-anak, walaupun kita berpuasa, kita harus tetap menjaga kesehatan tubuh kita, karena sekarang lagi musimnya virus COVID-19. Jadi kalian harus bisa menjaga imun tubuh kalian masing-masing. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, supaya kita lebih bersemangat lagi, ayo semua berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin oleh Mbak Aulia. Silakan Mbak Aulia. Terima kasih Mbak Aulia telah memimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya, kalian masih ingat tidak kemarin kita belajar apa? Campuran dan larutan Bu. Iya, pinter Mbak Nisa. Kita kemarin masih belajar tentang campuran dan larutan. Masih ingat kalian campuran dan larutan itu apa? Campuran seperti garam Bu, campuran seperti minyak. Iya, itu salah satu contohnya. Kan kemarin kalian sudah belajar mengenai campuran dan larutan. Selanjutnya kan kalian kemarin pergi ke lab ya untuk melakukan pengamatan. Nah, setelah kalian melakukan pengamatan, kalian pasti menulis data tersebut kan? Data yang kalian peroleh dari proses pengamatan. Nah, masih ingat datanya ditulis di mana? Masih Bu, di buku. Iya, masih ingat ya, semua masih ditulis di buku kalian masing-masing. Nah, kalau kita sudah menulis data yang kita peroleh dari proses pengamatan, selanjutnya diapakan? Dilaporkan Bu, dilaporkan. Apakah langsung dilaporkan? Ya tidak Bu, harus ada prosesnya lagi. Iya, jadi sebelum dilaporkan atau diinformasikan kepada orang-orang banyak, harus diolah. Nah, bagaimana cara mengolahnya? Ditulis Bu, ya ditulis. Kalau ditulis, masa ditulis aja? Selanjutnya diapakan? Ya ditulis sesuai dengan langkah-langkahnya Bu. Iya, benar sekali. Ditulis sesuai dengan langkah-langkahnya. Jadi hari ini Ibu akan mengajari kalian cara menulis teks laporan investigasi. Ditulis ya, yaitu cara menulis teks laporan
investigasi itu tes yang berisi laporan, Bu. Iya, tes yang berisi laporan. Tes yang berisi tentang hasil pengamatan, Bu. Iya, tes yang berisi tentang hasil pengamatan. Pinter Mas Ciko. Jadi, tes laporan itu merupakan tes yang berisikan tentang laporan hasil investigasi, hasil pengamatan kita. Nah, bagaimana caranya supaya laporan kita, hasil pengamatan kita tadi bisa dibaca oleh orang lain? Ada caranya. Yang pertama, kita bahas di sini. Apa sih yang harus kita yaitu langkah-langkah menulis. Langkah-langkah menulis teks laporan investigasi. Yang pertama harus bagaimana cara menulis teks laporan investigasi, anak-anak? Nah, harus ada langkah-langkahnya. Langkah-langkah ini apa sih, Bu? Langkah-langkah itu merupakan prosedur. Misalnya seperti kalian ingin membuat kopi, kan harus ada prosedurnya, langkah-langkahnya. Apa yang pertama kali kalian lakukan? Menanam air, Bu. Ya, menanam air atau memasak air. Setelah air dimasak matang, lalu langsung dituangkan gitu aja. Dia pun dituangkan sambil dicampur kopi. Setelah itu dikasih gula. Sama dengan teks laporan ini, nggak ujuk-ujuk setelah kita dapat langsung kita berikan ke orang lain. Harus ada langkahnya. Langkah yang pertama, kita harus menentukan dulu topik, yaitu menentukan topik. Topik ini apa sih, Bu? Topik itu merupakan objek yang akan kita amati atau yang akan kita investigasi. Apa? Misalnya, kita melakukan pengamatan tentang interaksi manusia. Nah, kita menentukan objek interaksi di mana? Di pasar. Nah, kita menentukan objeknya berarti pasar. Nah, setelah kita mendapatkan topik, lalu selanjutnya apa sebelah sini? Oh iya, kita harus mengumpulkan informasi atau mengolah data. Kita mengumpulkan informasi. Nah, setelah informasi didapat lalu didapatkan, kita tulis, Bu. Kita tulis. Kita tulis berarti kita olah. Nah, ini adalah langkah-langkah cara menulis teks laporan investigasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih struktur dari tes laporan investigasi itu. Nah, kita tulis ya, bahas strukturnya. Struktur. Nah, struktur yang pertama harus ada apa? Bangku sebelah sini, ayo, apa yang di belakang Mas Farhan? Judul, Bu. Judul, pinter sekali. Judul. Harus ada judul. Kalau tidak ada judul, kita akan kesulitan. Bangku sebelah sana apa? Harus ada topik atau objek. Kita harus setelah judul, setelah objek, lalu kita apa? Alat dan bahan. Ya, harus ada alat dan bahan. Nah, alat dan bahan ini apa? Nanti kita bahas. Nah, selanjutnya setelah kita dapat alat dan bahan, lalu kita buat fakta-fakta. Kita datanya tadi kita olah, harus ada fakta. Setelah kita ada fakta, kita simpulkan. Nah, jadi struktur dari teks laporan investigasi itu, anak-anak, yang pertama harus ada judul. Kenapa harus ada judul? Kalau tidak ada judul, kita kesulitan. Jadi harus ada judul. Judul ini apa sih? Judul adalah kepala dari sebuah objek yang akan kita laporkan. Jadi sebagai penanda. Misalnya kita ambil judul tes laporan tentang interaksi sosial. Judulnya di sini interaksi sosial. Nah, ini judul interaksi sosial. Jadi ini kepala untuk penanda. Selanjutnya objek-objeknya di mana? Kita ambil di pasar.
Perlu ada di pasar. Nah, selanjutnya ada alat dan bahan. Alat dan bahan ini apa, Bu? Seperti apa contohnya? Contohnya adalah seperti buku, terus seperti alat tulis. Kita tulis menggunakan buku, menggunakan alat tulis. Lalu fakta tersebut kita olah, kita bedah. Ada apa saja di pasar, interaksi antara keduanya itu bagaimana, lalu kita buat kesimpulan atau uraian akhir. Nah, kesimpulan ini merupakan uraian akhir. Jadi kalau kita menulis teks laporan itu anak-anak, harus ada judul yang paling penting, harus ada objek, harus ada alat dan bahan. Jadi setelah kita udah menemukan fakta, terus ada objek, lalu kita tulisnya apa? Ya, menulis tidak boleh menyimpang dari hasil pengamatan. Jadi menulis sempurna. Oh, bukan menulis sempurna, ditulis sempurna. Jadi harus ditulis secara sempurna. Ditulis lengkap. Jadi semua data yang kita peroleh itu nanti bisa kita tulis. Jadi teks ciri-ciri dari teks laporan investigasi itu harus mengandung fakta, harus bersikap objektif, semua ditulis lengkap, tidak boleh menyimpang, harus sesuai dengan fakta yang ada. Nah, setelah ditulis semua, baru ditulis dengan menggunakan bahasa yang menarik. Ditulis dengan bahasa yang menarik. Nah, jadi kalian harus bisa membedakan antara teks laporan investigasi dengan teks laporan deskripsi atau teks laporan lainnya. Itu ciri-cirinya kalau investigasi harus mengandung fakta, bersikap objektif, ditulis secara lengkap, tidak boleh menyimpang, tidak boleh ditulis hanya sebagian. Selanjutnya juga ditulis dengan bahasa yang menarik supaya orang itu bisa dengan mudah memahami dan tertarik. Nah, setelah tadi kan kita sudah membahas ciri-ciri, kita sudah membahas pengertian teks laporan investigasi, langkah-langkah menulis. Nah, selanjutnya di sini nanti Ibu akan membentuk kelompok. Nah, kalian kan sudah kan kalian belum terbentuk kelompok ya, dan sekarang Ibu akan membagi kelompok ini, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Nah, kelompoknya ini beranggotakan 5 sampai 6 orang. Nah, nanti selanjutnya Ibu akan memberikan soal LKPD kepada kalian untuk mengerjakan bagaimana cara membuat teks laporan investigasi. Tadi kan kalian sudah terbentuk kelompok masing-masing, sudah duduk di kelompoknya masing-masing ya. Sekarang Ibu minta kalian untuk membuat teks laporan investigasi mengenai ini. Ini adalah tanaman lidah buaya atau aloe vera. Nah, kalian bisa mengerjakan secara berkelompok tentang teks laporan investigasi lidah buaya. Misalnya, ini ada daunnya itu panjang dan berlendir. Contohnya seperti apa lagi? Ibu punya contoh. Ini adalah contoh teks laporan investigasi tentang tumbuhan kantong semar. Gambarnya seperti ini. Nah, ini gambar kantong semar. Di sini kan kalian sudah selesai membuat tes laporan ya? Sudah, Bu. Sudah. Sekarang dari kelompok yang ujung sana, kelompok 5, ayo maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Ya, terima kasih untuk kelompok 5 perwakilan dari Mbak Diva tentang tes laporan lidah buaya. Tadi disebutkan oleh Mbak Diva, jika tanaman lidah buaya itu merupakan tanaman yang memiliki sejuta manfaat. Jadi judulnya tadi tanaman lidah buaya. Terus tanamannya memiliki berbagai manfaat. Salah satunya bisa digunakan untuk mempercepat tumbuhnya rambut. Terus juga bisa dibuat. Hari ini Ibu punya tugas rumah, dikerjakan di rumah. Jangan lupa ya, minggu depan dikumpulkan. Nah, ini tentang tes laporan. Kalian nanti baca. Di sini ada perintahnya. Nanti kalian kerjakan di rumah. Pertemuan minggu depan dikumpulkan ya.
ini secara individu langsung ke belakang ya. Terus ini langsung nyamping ke belakang ya. Nah, tadi kan kita sudah belajar banyak materi ya. Sekarang Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, teks laporan investigasi itu merupakan teks yang berisi tentang fakta atau objek tentang sesuatu hal yang bersifatnya itu nyata. Terus teks ini memiliki ciri-ciri. Ciri-cirinya salah satunya itu bersifat fakta. Nah, untuk menulis teks laporan ini kita harus bisa menentukan topik. Setelah kita menentukan topik, baru kita bisa mengolah data tersebut lalu bisa membuat kesimpulan. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu tutup dengan doa. Doa mulai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.